Ibu-ibu sekalian, Nabi Muhammad bilang tentang surat Al-Mulk, 30 ayat ya syafiyah yal munjiyah min adzabil qabr. Surat Tabarakal Mulk, penyelamat kalian dari azab kubur. Nabi terus bilang, awaddu law annaha fi qalbi kulli mu'min. Aku berharap, kata Nabi, umat saya ini hafal surat Tabarakal Mulk. Nabi sampai berharap, Bu, kita punya ilmu berupa hafalan surat Tabarakal Mulk. Kamu gimana? Hafal apa enggak tuh surat? Ustazah, saya nggak hafal Ustazah, udah tua saya Ustazah, susah menghafalinnya. Bu, Nabi berharap loh Bu, kamu tega nggak jadi sesuai harapan Nabi. Kamu tega mengecewakan Nabi. Nabi nggak minta kamu hafal 30 juz. Nabi nggak minta kamu hafal 30 surat. Nabi hanya minta kamu hafal 30 ayat dari surat Al-Mulk. Masa sih segitu aja kamu nggak bisa? Bisa pasti, apalin. Nggak hafal itu cuman karena kamu nggak berusaha buat ngafalin. Ngafalin. Bisa. Terus aja ulangin. Saya dulu ingat, saya punya majelis, masih majelis saya yang hadir nggak terlalu banyak gitu, saya minta semuanya buat ngafalin surat Tabarakal Mulk. Akhirnya ada satu nenek-nenek dibilang, Ustazah, saya bilang waktu itu, hafalin sehari satu ayat gitu terus. Tapi besoknya hari kedua baca dari ayat pertama ke ayat kedua, besokannya lagi ayat 1 sampai ayat 3, besokannya lagi ayat 1 sampai ayat 4, terus begitu. Saya bilang, nanti selesai 1 bulan kamu udah hafal 30 ayat dari surat Al-Mulk. Ada satu nenek-nenek dibilang, ya Allah Ustazah, alhamdulillah saya hafal Ustazah. Saya bilang, ibu asalnya emang udah hafal? Enggak Ustazah, saya dulu nggak hafal Ustazah, saya otak saya agak kurang, tapi sekarang saya hafal Ustazah, gara-gara cucu saya. Dia bilang, ayo Nek, kita hafalin bareng-bareng. Jadi tiap pagi Ustazah, tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir, tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa tabarakalladzi biyadihil mulku wa ala kulli syai'in qadir. Cucu saya Ustazah. Akhirnya 1 hari saya hafal 1 ayat, besokannya lagi 1 ayat, 30 hari saya hafal 30 ayat Ustazah. Nenek-nenek Bu, umur 70 tahun. Masya Allah. Hafalin biar ilmu kamu ada samanya gitu sama ilmunya Nabi Muhammad. Insya satu, samain iman. Kalau buat kapasitas nggak mungkin, tapi sekurangnya berada dalam keimanan yang sama. Lautan imannya tuh sama, walaupun kamu segayung, Nabi Muhammad selautan. Yang kedua, ilmunya sama. Kalau buat nyamain kapasitasnya nggak mungkin, tapi sekurangnya lautannya sama. Lautan ilmunya Nabi Muhammad, lautan kamu satu gayung, apapun bahkan satu sendoknya nggak apa-apa, yang penting lautannya sama. Yang ketiga, akhlakmu Bu, biar ada samanya gitu. Kalau buat nyamain kapasitasnya mustahil, tapi sekurangnya kita berada dalam lautan akhlaknya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad pemaaf, kita belajar buat menjadi pemaaf. Nabi nggak pernah nyimpen dendam sama siapapun. Kamu belajar begitu juga, yuk. Kita belajar begitu juga, yuk. Bu, jangan sampai nih kita ngaku saya kepengen nih umat Nabi Muhammad, ntar di akhirat barengan sama Nabi Muhammad. Nabinya pemaaf, kamu malah nyimpen dendam dalam hati. Yang itu nggak bakalan saya maafin seumur hidup. Yang itu nyakitin hati saya, ntar di akhirat. Nih ya, yang suka bilang ntar di akhirat, saya mau tuntut dia di hadapan Allah. Saya mau tanya sama dia nih, kamu panitia akhirat? Nah, bagian apa kamu?
orang sama-sama nggak jelas nasibnya di akhirat, mau nuntut orang